Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan coba membahas mengenai cara perhitungan korelasi di R. Saya tidak akan menggunakan library manapun, saya cukup menggunakan base-nya saja. Jadi perlu diketahui bahwa korelasi itu adalah melihat hubungan linear gitu ya antara dua variabel yang numerik. Nah, ini sebagai contoh saya akan gunakan data empty cars di mana semua variabelnya merupakan variabel numerik. Lalu untuk perhitungannya sendiri di R itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah kita menghitung langsung nilai korelasinya gitu ya. Skripnya cukup simpel, perintahnya hanya core dalam kurung yaitu dua variabel yang dimaksud. Dan perlu diperhatikan bahwa dua variabel ini harus punya panjang yang sama gitu ya. Karena saya gunakan data dari empty cars, jadi ini barisnya antara dua variabel itu harus sama. Nah, ini sebagai contoh saya menghitung korelasi dari variabel MPG dan variabel silinder gitu ya. Nah, ini pastikan duanya ini harus numerik. Kalau numerik nanti bisa keluar angkanya gitu ya. Kalau yang satunya itu bukan numerik, nah itu tentunya pembahasannya tidak bukan pada video yang ini gitu ya. Lalu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korelasi itu ada beberapa cara perhitungan. Secara default, perhitungan di R menggunakan metode Pearson, yaitu metode perhitungan korelasi berdasarkan statistika parametrik. Nah, lantas bagaimana jika data yang kita gunakan tuh non-parametrik? Gampang ya, kita tinggal ubah saja metodenya menjadi Spearman. Gitu ya. Jadi, Pearson untuk parametrik, Spearman untuk yang non-parametrik. Gitu ya. Jadi kita tinggal menambahkan parameter metode ya pada perhitungan di R-nya. Oke, sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana proses yang proper sebenarnya untuk melakukan uji analisa korelasi. Pertama-tama, seharusnya itu kita adalah menghitung terlebih dahulu signifikansinya, gitu ya. Jadi ini prosesnya adalah mirip dengan uji hipotesis. Jadi H0-nya adalah korelasi antara dua variabel itu bisa diabaikan gitu ya. Atau korelasi sama dengan 0 lah ibaratnya gitu. Sementara yang berikutnya adalah H1-nya adalah korelasinya itu ada dan tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu langkah yang proper sejatinya adalah menghitung nilai signifikansinya dulu atau nilai p-value-nya gitu ya. Nanti kita bandingkan apakah p-value kurang dari alfa gitu ya. Kalau p-value kurang dari alfa, maka tolak H0 gitu ya. Untuk scriptnya di R, kita bisa menggunakan base ya, library-nya, tidak perlu menggunakan library macam-macam gitu ya. Tinggal ketikkan core.test, lalu dua variabelnya, lalu metodenya itu nanti disesuaikan. Jika memang kita mau pakai Pearson, silahkan. Kalau kita mau pakai Spearman, silahkan. Nah, ini contohnya untuk pakai Pearson, nanti kita tinggal lihat nih p-value-nya nilainya berapa gitu ya. Ingat tadi ya, sama dengan uji hipotesis, ditolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Nah, alfanya yang biasa digunakan tentunya ya 0,05 gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman pengen lebih loose atau pengen lebih tight gitu ya, tinggal disesuaikan saja nilainya berapa. Nah, ini contohnya untuk yang Pearson, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya kalau yang Spearman, itu juga sama aja. Nah, satu pengingat lagi gitu ya, seandainya teman-teman bingung nih mau pakai Pearson atau pakai Spearman, saya menyarankan kalau teman-teman bingung silahkan pakai Spearman. Kenapa? Karena non parametrik itu tanda kutip lebih aman ya, gitu ya. Kita tidak perlu normalitas, n-nya juga tidak perlu besar-besar gitu ya. Jadi silahkan pakai Spearman. Nah, berdasarkan pengalaman saya gitu ya, biasanya itu hasil antara Spearman dengan Pearson itu tidak jauh berbeda nilainya gitu ya. Kalaupun berbeda tapi masih sama kesimpulannya gitu ya. Misalkan korelasinya negatif gitu ya, atau korelasinya positif kuat gitu, atau negatif kuat. Nah, itu biasanya relatively sama gitu ya. Jadi
silahkan saja nanti dipakai sesuai dengan kebutuhan.